Kemarin sudah terjadi demo besar-besaran di wilayah Pati. Nah, ini kalau dikaitkan dengan sabda leluhur yang digelar, bahwa sabda leluhur yang digelar oleh Palanggan Karapan Nusantara ini, yang pertama adalah sabda kaweleh. Makna daripada sabda kaweleh itu, orang-orang itu akan terbuka aibnya dengan sendirinya. Makanya hati-hati, sabda kaweleh ini berlaku ya, termasuk pada saya sendiri yang bicara dan kepada kalian semua yang mendengarkan, dan terkhususnya pada para penggawa atau pejabat. Jadi segala sesuatu keburukan yang ada di dalam diri kita dan semuanya itu akan nampak dengan sendirinya. Yang kedua adalah sabdo kolomengo. Sabdo kolomengo itu orang nanti akan salah di dalam berbicara, di dalam berucap. Nah, setelah kedua sabda ini berjalan, lah disitulah diawali dari matinya kehormatannya, kewibawaannya, dan nanti matilah sandang pangannya atau harta bendanya. Yang terakhir, matinya raga. Makanya demo besar-besaran ini dimulai dari Pati, karena simbolnya adalah simbol kematian. Orang-orang yang berbuat angkara murka itu akan dimatikan kehormatannya, kewibawaannya, harta bendanya, dan dimatikan jasadnya. Bukan saya ini orang sok suci, orang yang istilahnya bersih ya. Tapi manakala kita sudah mengetahui atau mawas diri atau waskita terhadap diri sendiri ini, ketika kita sudah mengalami atau melakukan sesuatu kesalahan, kita harus tahu caranya untuk melakukan sebuah penebusan daripada apa kesalahan yang kita buat. Kalau kita tidak tahu caranya untuk melakukan sebuah penebusan dari karma-karma buruk yang kita lakukan, ya kita akan terkena dampak daripada sabdo kaweleh atau sabdo kolomengo ini. Bukan berarti saya yang bicara ini juga nggak kena. Semuanya kena. Karena ini memang sudah menjadi sabda oleh roh suci leluhur, roh-roh yang diluhurkan, yang sudah mencapai keluhurannya dan sudah mendapat ridho dan restu, izin pada Sang Yang Maha Hidup. Jadi perlu digarisbawahi, ini yang bisa menyelamatkan adalah eling dan waspada. Eling itu maknanya selalu ingat. Ingat kepada Sang Yang Maha Hidup, Sang Yang Maha Pencipta, yang menguasai roh sukma jiwa kita. Waspada, kita harus hati-hati di dalam bertindak. Karena tahun 2025 ini adalah seleksi alam. Yang pernah saya gaungkan pertama kali saya muncul di dunia per-YouTubean, saya sudah membahas. Mungkin video-video saya yang lama-lama banyak yang hilang ya. Dan ini saya membangun channel akun baru lagi. Semoga akun yang saya bangun ini nanti bisa berkembang lagi, bisa didengar banyak orang, untuk menggaungkan sabda-sabda leluhur. Dan tentunya untuk mendapatkan sebuah laku sabda daripada leluhur ini, kita juga melalui sebuah tirakat atau tapa berata. Jadi bukan hanya asal omong-omong, tapi ada sebuah laku tirakatnya untuk mendapatkan kalam sabda ini. Seperti itu ya. Saya mengucapkan sangat terima kasih kepada para pemirsa Kang Tokutip yang berbahagia, yang saya muliakan, yang saya hormati,
yang masih selalu setia melihat tayangan demi tayangan yang saya sajikan. Dan mungkin di dalam setiap tayangan konten saya banyak kekilapan atau kata-kata yang mungkin menyakiti hati saudara semuanya, para pemirsa. Saya minta maaf, karena manusia hakikatnya banyak kekurangan daripada kelebihannya. Dan kita dituntut untuk belajar menyempurnakan daripada kekurangan dan kelebihan itu, untuk sampai kepada sejatinya hidup ini. Dengan apa? Dengan mengenal asal-usul dan tahu kelak akan kemana kembalinya. Dan namanya manusia tidak luput dari sebuah dosa atau perbuatan yang menyiksa, karena dosa itu adalah sisaan. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kesalahan itu akan menghantui kita dan menyiksa kita, baik di dalam pikiran ataupun batin kita. Dan ini butuh proses panjang untuk melakukan sebuah penebusan daripada kesalahan atau penyiksaan yang kita alami. Ini baru di dunia jasad atau di dunia yang nyata secara lahiriahnya. Belum lagi kalau kita melakukan perjalanan goibiyah setelah terlepas dari jasad ini. Itu masih ada perjalanan-perjalanan yang kita tempuh. Ya mungkin saya tidak bisa membabar panjang lebar, karena pasti banyak orang yang akan mengira saya ini bicara apa, wong belum mengalami kok bisa bercerita seperti itu. Tapi setidaknya kalau kita selalu tirakat menyambung kepada Zat yang maha hidup, yang maha mengetahui, maha melihat, setidaknya kita diberi sedikit pemahaman sir-sirnya Gusti tentang perjalanan yang nanti akan dilalui. Maka dari itu ini adalah gambarannya fenomena yang terjadi di Pati kemarin. Itu karena apa? Karena pejabatnya kena sabda kaweleh, kena sabda kolomengo. Dan ini baru awal, dan nanti akan terjadi lagi. Mungkin dari kelurahan. Dari kelurahan saja nanti sudah banyak yang akan kena sabda ini, dan siap-siap saja nanti akan terjadi demo di mana-mana, mulai dari bawah ya, mulai dari tingkat kelurahan nyampe nanti finalnya kepada pemerintahan yang lebih tinggi tentunya. Ini saya tidak niat untuk provokasi ya, saya cuma memberi pandangan. Sebelum itu terjadi, marilah kita eling lan waspada. Khususnya para penggawa, jadikan ini pelajaran. Para pejabat yang ada di negeri ini, kalau jenengan menjalankan amanahnya dengan baik dan benar, tidak akan terjadi hal seperti yang terjadi di Pati kemarin. Jadikan ini pelajaran. Kalau panjenengan sudah mengetahui tentang konsep pemahaman tentang eling dan waspada. Ini juga berlaku ya pada kita semua ya. Jadi saya tidak memprovokasi. Intinya ini semua dijadikan bahan perenungan untuk pelajaran, supaya mendapatkan hikmah intisari daripada pembelajaran hidup yang sedang dialami. Maka dari itu, hati-hatilah di dalam menjaga lisan. Seperti yang sering saya katakan, ketika kita melihat, mendengar, mencium, ini harus diproses, diolah dulu supaya terjaga di dalam ucapan atau di dalam lisan kita. Dan saya pun juga sering melakukan kesalahan, sesuatu kesalahan yang tidak saya sadari. Tapi ketika saya sudah mulai merasakan dampaknya, rasa ketersiksaannya, barulah saya dibuka pintu kesadaran untuk melakukan sebuah penebusan daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Monggo saya mengajak untuk diri saya pribadi khususnya
Umumnya buat panjenengan semua yang selalu menyimak tayangan Kang Toko TV, atas kejadian peristiwa di Pati ini semoga menjadi kajian. Karena simbolnya jelas ya, ini penumpasan angkara murka atau pejabat yang zalim ini diawali dari Pati. Simbolnya aja Pati. Pati itu adalah simbol kematian. Dimatikannya sebuah kepala daerah atau yang disebut bupati, dimatikan kehormatannya, dihilangkan kewibawaannya, dan tidak cukup di situ saja. Ya mungkin secara pandangan kacamata kita juga nggak tahu ya, ini memang sudah diperjalankan seperti itu. Jadi hati-hati para pejabat untuk membuat sebuah kebijakan. Jangan sampai terjadi revolusi besar-besaran. Kalau rakyat ini sudah marah, nanti terjadi revolusi besar-besaran, maka siap-siap saja. Ini adalah titik awal daripada sebuah kehancuran. Sudah tidak percaya rakyat itu dengan para pejabat, para penguasa yang selama ini terkenal dengan korupsinya. Korupsi besar-besaran. Dan sampai saat ini, detik ini, belum ada tindakan yang tegas untuk para koruptor, para korupsi pejabat tinggi yang ada di negara ini. Dari awal saya sudah mengatakan, kalau perampasan aset para koruptor ini segera disahkan, dan mungkin para koruptor ini diberi hukumannya setempel, atau mungkin ditembak mati saja, maka saya yakin negara ini akan sejahtera, akan menuju keemasan atau kejayaannya. Saya hanya rakyat jelata, saya bicara dengan sudut pandang saya, mungkin banyak kesalahan kata, tapi saya hanya cuma menyampaikan sebuah unek-unek yang ada di pemikiran saya, dan saya tidak pandai di dalam merangkai kata. Saya hanya menyampaikan secara kemampuan saya saja, pengertian saya. Saya mengakui saya ini orang bodoh, orang yang tidak paham apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tapi hanya sedikit saya membicarakan apa yang tertangkap oleh pikiran saya dan apa yang saya rasakan. Semoga semua ini akan menjadi sebuah pembelajaran, dan mulainya terbukanya kesadaran ini, maka kebijakan-kebijakan para pejabat ini akan lebih bijaksana dan memahami daripada rakyatnya gitu loh. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ini tidak perlu dengan rakyat kalau ingin tidak terjadi revolusi besar-besaran. Intinya di tahun 2025 ini adalah tahun yang sakral, tidak main-main. Kalau Anda berbuat segala sesuatu yang melenceng, yang tidak amanah, pasti akan terbongkar di tahun ini, dan akan langsung berhadapan dengan rakyat. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa, yang diawali dari Pati. Dari bahasa wilayahnya saya sudah ngeri, Pati ya, simbolnya saja sudah Pati. Maka dari itu, dengan terjadinya peristiwa kemarin itu baru revolusi rakyat ya, belum revolusi alam. Nah, kalau revolusi alam ini terjadi, maka akan tambah ngeri. Saat ini banyak kekacauan di mana-mana. Ya mungkin ini ada politik di dalamnya. Ada juga skenario. Ya mungkin banyak juga ya pejabat yang jujur, pejabat yang tulus. Tapi kebetulan banyak pejabat yang tidak amanah, tidak jujur, tidak tulus. Sehingga orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur ini berusaha gimana caranya untuk dihancurkan, dengan terciptanya atau terjadinya sebuah konflik yang ada di negara ini.
Seperti itu. Ya, semoga ini menjadi sebuah perenungan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin ya. Menjadi sebuah kajian di dalam diri, sehingga kita nanti bisa lebih mawas diri, introspeksi diri untuk menata tata lahir kita ataupun tata batin kita. Dan semoga kebijakan-kebijakan ini nanti akan dikaji ulang sebelum disahkan semuanya. Hendaknya dikaji ulang kalau pengen memang tidak ada lagi kekacauan. Tapi kalau memang nekat untuk melakukan kebijakan yang tidak semestinya atau tidak pro dengan rakyatnya, ya jangan salahkan rakyat kalau suatu saat ini rakyat menjerit ini sudah tidak tahan dan melakukan perlawanan kepada panjenengan semua. Harusnya peristiwa kejadian yang di Pati kemarin itu sudah cukup untuk menjadi sebuah contoh atau pengertian atau kajian di dalam sebuah perenungan untuk membuka kesadarannya para penguasa, para penggawa, seperti itu nggih. Ya, ini cukup yang saya sampaikan, tidak panjang lebar. Dan mungkin kalau ada salah-salah kata yang saya utarakan ini, karena saking semangatnya saya membahas ini, mungkin ada tutur kata yang mungkin tidak enak didengar, saya mohon maaf ya. Intinya saya hanya menyuarakan suara sebagai rakyat jelata. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima, dimengerti, dan dipahami, sehingga ke depan negara ini baik-baik saja, dan kita sama-sama berdoa untuk kesejahteraan, keamanan pada negeri Nusantara yang kita cinta ini. Semoga kedepannya tidak ada peristiwa-peristiwa seperti yang di Pati kemarin ya. Asal apa? Asal kebijakan-kebijakan para pejabat ini dikaji ulang intinya. Semoga peristiwa Pati kemarin sudah cukup ya untuk menjadi pembelajaran. Kecuali kalau memang mau diteruskan ya monggo, siap hancur-hancuran. Kalau nanti rakyat bergerak di daerahnya masing-masing, ya mungkin itu wujud daripada sebuah tuntutan keadilan oleh para penguasa rezim yang dolim-dolim seperti itu ya. Saya yakin masih ada para pejabat-pejabat yang jujur, yang tulus, yang amanah, yang peduli dengan rakyatnya. Tapi karena lingkarannya sudah lingkaran setan yang memegang kendali kekuasaan, akhirnya orang-orang jujur ini tersingkirkan. Sehingga yang menguasai adalah tokoh-tokoh angkara murka. Lah, kalau para penggawa pejabat yang masih punya ketulusan, kejujuran, dan amanah ini jumlahnya sedikit, ya maka sabar saja, karena masih banyak para pertapa, orang-orang yang disembunyikan, yang membantu keamanan daripada sebuah negara yang kita cintai ini. Banyak pendoa-pendoa alam yang tersembunyikan untuk kesejahteraan alam semesta ini. Tapi ya tergantung nanti bagaimana eksekusinya di dalam melakukan sebuah sabda yang digelar ini. Tergantung bagaimana nanti para pejabatnya, karena seorang pertapa ini kan berdoa, tentunya doa yang baik-baik. Tapi di dalam doa yang baik ini, kalau orang yang didoakan tidak mau atau tidak menerima energi daripada doa kebaikan ini, ya mungkin jangan salahkan kalau ada sesuatu yang di luar kendali atau di luar rencana para pendoa-pendoa tersebut nih. Oke, sekian dulu, terima kasih. Tetap semangat berkarya, semangat bekerja untuk rakyat jelata, sabar di
di dalam sebuah kesulitan ini pasti akan ada kemudahan. Terima kasih. Salam waspada.